tadi selalu disebut dengan ada pengawas Itjen sebagai pengawas internal. Berarti ada pengawas eksternal. Ya. Misalnya BPK gitu kali ya. Ya. Apa bedanya tuh Pak Irjen? Fungsi BPK dengan fungsi Itjen. Nah kalau yang paling kentara itu kan, kalau BPK itu kan nanti memeriksa laporan keuangan Kementerian Agama ya. Oke. Jadi kan nanti itu laporan keuangannya kan baru jadi di akhir Februari ya, paling telat. Kemudian mereka masuk. Jadi mereka adanya di pos audit gitu. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Nah, Pak Irjen, tadi internal eksternal, saya masih penasaran. Ada kemungkinan nggak Pak Irjen, kalau misalnya hasil pemeriksaan BPK, lalu kemudian bertentangan sisi yang paling ekstrim dengan misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Itjen? Sebenarnya begini ya, apakah BPK ataupun Irjen kan kerjanya punya standar. Ada standar kerja pengawasan namanya ya. Kalau di BPK dia punya standar pemeriksaan keuangan. Kalau kita itu punya standar pemeriksaan audit internal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal Indonesia. Ada itu Pak Irjen? Ada. Okay. Dan sebenarnya ya isinya substansi sama. Lebih kurang sama lah. Tapi bedanya lebih ditanggung jawab. Kalau mereka kan yang saya bilang tadi, mereka karena eksternal, tanggung jawabnya atas pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang kita saji. Tetapi kalau di kita itu sampai memastikan efektivitas, efisiensi gitu. Jadi, nah sebenarnya kalau karena standar tadi sebenarnya kalau itu dilaksanakan dan dipahami dengan baik, nggak akan, insya Allah nggak akan beda itu. Kecuali berbeda ya. Bisa jadi kan ada kemungkinan kita udah sesuai standar tapi BPK nggak sesuai standar. Atau sebaliknya BPK udah sesuai standar, kita yang nggak sesuai standar gitu kan. Nah itu yang faktor-faktor seperti itu. Nah makanya di dalam proses pengawasan itu ada namanya pengendalian mutu. Nah mau di BPK ataupun di Irjen itu ada. Kan ada anggota tim, pekerjaan direview oleh ketua tim. Ketua tim direview pekerjaan oleh pengendali teknis. Pengendali teknis direview oleh pengendali mutu. Pengendali mutu diperiksa terakhir oleh penanggung jawab. Jadi sebenarnya kalau itu berjalan, nggak akan ada istilah juga yang saya bilang tadi. Kalaupun ada itu mungkin lebih ke tafsiran saja mungkin ya. Tapi secara prinsip logika nggak mungkin gitu. Kalau misalnya ya berbeda tafsir memang biasanya untuk misalnya membaca peraturan tertentu begitu ya kan, karena tafsirnya atau backgroundnya masing-masing berbeda, kadang-kadang berbeda tuh tafsirnya terhadap peraturan-aturan itu. Nah makanya itu biasanya kalau saya selama ini saya dorong kalau tafsiran kita misalnya antara saya nggak mau dengan BPK lah, yang tafsiran antara Irjen kan sebenarnya tafsiran bisa juga antara manajemen sama Irjen juga bisa ada potensi. Oke, betul. Nah, betul. Tapi begitu kita berbeda tafsiran, kita tanya kepada yang mengeluarkan aturan, yang benarnya gimana? Misalnya contoh di pengadaan barang jasa, menurut panitia Pokja itu aturannya begini-gini, tapi Irjen mengatakan nggak begitu, begini-gini, akan terjadi perbedaan. Nah, pihak yang mengatakan bahwa mana yang benar ya LKPP, ya kita tanya LKPP gitu. Pihak yang lebih tinggi, yang lebih berwenang untuk memutuskan itu. Karena dia yang punya kewenangan, gitu. Jadi kalau aturan terkait misalnya keuangan, terkait dengan perbenaran, kita tanya ke Dirjen Perbendaharaan. Kalau dia terkait anggaran, kita tanya ke anggaran. Kalau terkait BMN, kita tanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi sebenarnya kalau proses itu dilakukan, nggak akan ada. Cuma dalam kenyataannya seling, kita memaksa pendapat, gitu. Memaksa pendapat tanpa kemudian kita konfirmasi ke yang berwenang yang mengeluarkan aturan itu, yang membuat tafsiran aturan itu kan yang mengeluarkan aturan. Kan sebenarnya auditor nggak boleh membuat tafsiran. Ya kan? Tapi ada nggak kalau misalnya ternyata aturan rinci yang tidak lagi pada tafsir, misalnya gini, aturan rinci itu memang sudah diatur dari misalnya dari apakah Direktorat Jenderal Anggaran atau Jenderal Pembendaharaan, atau sebenarnya aturan rinci itu adanya di Kementerian
instansi masing-masing. Ya memang dalam hal-hal yang kan gini, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu sifatnya kan bukan hanya buat satu kementerian. Oke. Itu semua kementerian yang berlaku itu umum ya. Nah, untuk hal-hal yang tidak terjadi di tempat lain, tapi hanya khusus di katakanlah misalnya di kita di Kementerian Agama, itu di kita punya kewenangan membuatkan aturan gitu, seperti apa gitu. Misalnya contoh ya. Kita kan ada bantuan-bantuan, ya kan, bantuan ke pesantren, bantuan ke madrasah dan lain sebagainya. Nah, aturan secara umum kan ada dari Kementerian Keuangan, nah, dalam PMK-nya ada. Tapi secara rinci harus seperti apa kan kita harus menyesuaikan lagi dengan ekosistem yang di kita, karakteristik yang ada di kita gitu. Dan itu biasa menjadi kewenangan PA atau KPA di tempat kita. Nah itu berarti kalau begitu fungsi Irjen ada nggak di situ? Harusnya semua aturan-aturan itu harus ada proses, paling tidak ada semacam review lah ya dari Jadi itu yang kemarin sudah mulai saya sampaikan ke semua unit eselon 1. Semua juknis SOP gitu ya, yang sifatnya lebih strategik, yang kemudian itu melibatkan orang banyak. Sedapat mungkin minta masukan ke Irjen gitu. Jangan apa? Jangan juknis buat sendiri, nggak konsultasi ke Irjen, kemudian di lapangan nggak bisa diterapkan. Ya, kemudian itu yang dikendala. Gitu. Itu yang saya bilang tadi. Peraturan bikin, misal gini ya, ada sebuah proses bantuan. Harus ini, harus bla, ini harus 2, ini 3, ini macam banyak kita bikin itu. Ya kan? Padahal belum tentu itu perlu di lapangan. Nah, karena nggak perlu harusnya akhirnya itu banyak orang mensiasati. Karena ya di lapangan itu nggak mungkin dilaksanakan seperti itu, tapi itu harus dilaksanakan. Misalnya bilangnya di A, penduduk teknis sih harus untuk A. Padahal di lapangan kita nggak butuh A, butuhnya B. Ya kan? Akhirnya apa? Yang dikerjakan B tapi dilaporkan A, bersiasat gitu kan? Iya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempertimbangkan ya keragaman di lapangan. Nah itu yang saya bilang hal-hal harusnya kalau namanya sebuah peraturan, sebuah SOP, sebuah juknis itu kita selalu harus dorong sebenarnya gini ya. Kalau idealnya dari sebuah kegiatan itu ada yang namanya risiko gitu. Risiko. Nah, risiko itu yang harusnya kita atur, yang kemudian kita kendalikan supaya risiko itu tidak terjadi gitu. Nah, itu sebenarnya fungsi aturan ke sana kan? Iya. Jadi memang berarti dari penyusunan juknis itu memang baiknya memang harus melibatkan Irjen ya. Selain misalnya panitia apa nama istilahnya. Kalau di kita mungkin masing-masing eselon 1 yang bertanggung jawab terhadap program-program itu gitu kali ya. Berarti kan ujungnya adalah layanan kepada masyarakat. Artinya semua yang dilakukan ini adalah sebenarnya untuk layanan publik menjadi maksimal. Gitu nggak sih Pak Irjen? Iya, ujungnya adalah kan gini ya. Kan ini Sekjen Irjen itu enabler. Kalau misalnya di balance scorecard ya. Nah, kan kalau pernah teori balance scorecard itu kan ada yang namanya enabler, ada yang fungsi operasional. Kalau Irjen nama Sekjen itu sebenarnya fungsi enabler, jadi yang melaksanakan fungsi-fungsi tugas pokok layanan ini kan ada unit eselon 1 yang lain. Betul. Nah, kita ini fungsi buffer mereka, membuffer supaya tujuan itu tercapai gitu. Nah harusnya itu tadi karena fungsi kita sebagai enabler, harusnya semua yang kita lakukan itu harus tujuan besarnya adalah visi misi Kementerian Agama. Gitu. Ya buat apa kalau saya bilang, kalau yang Presiden selalu bilang kita itu kerja itu bukan hanya sekedar send, tapi juga delivery ya. Delivernya seperti apa? Jadi kalau send itu ya sekedar selesai, tapi nggak ada manfaat. Yang kemanfaatan masyarakat nggak dirasakan. Ujungnya adalah masyarakat. Masyarakat apapun yang kita kerjakan adalah masyarakat menikmati nggak gitu layanan, menikmati nggak program yang kita buat. Gitu. Nah ujungnya ke sana. Jadi
Nah kalau kita di Kementerian Agama ada 2 fungsi, fungsi pendidikan dan fungsi agama, maka itu yang harus dirasakan masyarakat. Misalnya di layanan keagamaan, di KUA gitu, mereka masyarakat menerima nggak menikmati nggak manfaat itu? Ya, fungsi Irjen mengawal sampai ke pelayanan masyarakat itu berarti. Ya, kan bagian dari kan yang tadi tujuan apapun, jadi makanya Irjen itu periksa mulai dari A sampai Z gitu. Jadi di program tapi di perilaku orang juga dikawal kan? Iya, betul. Karena untuk melaksanakan sebuah kegiatan nggak mungkin kalau tidak didukung dengan aparatur yang berintegritas. Nah, tugas Irjen menjaga integritas itu. Irjen, kalau ujungnya masyarakat Irjen kan ada Dumas itu ya. Berarti kalau misalnya masyarakat punya keluhan, punya laporan lah terkait dengan pelaksanaan program yang ada di Kementerian Agama. Irjen punya saluran itu? Punya. Jadi kita kan saluran ini ada yang kan saluran di Irjen itu banyak sekali sekarang. Iya. Ada yang lewat webnya Irjen sendiri. Ada yang lewat lapor yang dikelola di sini ya. Ada juga. Kemudian ada yang saya punya IG gitu, ada yang masuk ke IG saya. Media sosial ya berarti jadi masuk langsung melapor nih pangkat dipersulit. Ada itu Pak Irjen ya? Ya, orang namanya juga kan sekarang bisa melapor apa aja. Ya kan? Ada saya nih mau dipersulit, kemudian ini yang kemudian kita respon, semua pengaduan kita respon gitu. Nah, ke depan saya juga lagi mikir supaya pengaduan bisa lewat WA gitu ya. Ini kemarin saya udah minta bagian pengaduan di saya. Kalau WA itu kan orang tidak ada yang nggak punya WA ya. Tapi kalau harus buka web kadang-kadang itu sulit. Tapi kalau WA bisa cepet. Nah itu yang saya lagi minta tim Dumas saya supaya tahun 2023 kita kembangkan pengaduan lewat Dumas. Dan Dumas ini cukup efektif ya karena dari pengaduan masyarakat selama ini yang diverifikasi oleh Irjen, itu ada proses verifikasinya pasti ya. Proses verifikasi dan proses tindak lanjut, itu rata-rata 85% tuh laporannya benar tuh. Jadi pengaduan tuh benar 85%. Jadi yang nggak benernya 15%. Nah, artinya Dumas itu cukup efektif. Gitu. Kalau itu 85% efek benar, tindak lanjutnya. Nah makanya sekarang gini, dulu itu kan setiap pengaduan, di kita kan gini, setiap ada pengaduan kan ada namanya telahan. Itu dilakukan oleh bagian Dumas. Setelah di telahan itu dianggap memenuhi syarat-syarat untuk tindak lanjut, itu dikerjakan oleh audit investigasi. Mereka akan turun mengecek kebenaran dari pengaduan tersebut. Dan biasanya kalau ada pelanggaran disiplin kemudian diikuti dengan hukuman disiplin. Nah, biasa seperti itu. Ataupun kalau ada yang masuk ke ranah hukum, ya kemudian juga aparat penegak hukum menindaklanjuti. Dan ini ada beberapa lah tanpa harus saya sebutkan tempatnya. Ada yang kemudian aparat penegak hukum menindaklanjuti tersebut ya, yang terutama yang terkait dengan pidana ya, tidak pidana korupsi itu. Nah, ya itu sebenarnya selama ini kita udah jalan. Nah, tapi sekarang saya rubah. Karena kalau yang seperti itu kan saya butuh SDM yang banyak. Iya Pak, betul. Anggaran yang banyak dan itu saya kira enggak mungkin kita pengaduan masyarakat itu setahun rata-rata pengaduan masyarakat kerja itu bisa 10 sampai 15 pengaduan sehari. Jadi kalau ada 10, kalau sehari kerja 2 hari kerja itu sekitar 250 hari. Berarti ada 2.500 sampai 3.000 pengaduan dalam setahun. Ya kan? Nggak mungkin kita dengan 3.000 itu bisa kita tangani gitu. Nah, makanya sekarang kita semenjak kebijakan saya, setiap ada pengaduan, kalau itu pengaduannya terkait direktorat, perguruan tinggi, saya lempar langsung kembalikan minta klarifikasi ke rektornya. Minta ini penjelasannya. Kenapa ini terjadi? Bagaimana langkahmu sebagai pimpinan di situ? Ya kalau yang urusan di madrasah, Kanwil, saya minta Kanwilnya ikut. Saya ingin mendorong mereka sebagai pemimpin di satuan kerja masing-masing ikut bertanggung jawab, gitu.
ikut. Ini kalau ada anak buahmu yang kalau kayak di tentara itu, ini kalau ada yang liar ini, beda ini, nggak ikut pasukan kan? Iya. Nggak ikut barisan pasukan. Nah ini ada anak buahmu yang indisipliner, nah, dia harus, nih ya ini juga cukup efektif. Iya. Jadi itu mengurangi Irjen tidak langsung turun. Jadi Irjen itu turun nanti pada saat kasusnya dipandang itu berat. Sudah terbukti misalnya katakanlah 85%. Iya. Nah, karena kasusnya berat, itu yang kemudian terancam hukuman pemecatan, misalnya seperti itu. Nah, Irjen kita turunkan 1 orang di situ dalam tim. Nah, itu kan sesuai dengan peraturan BKN juga. Baik. Nah, yang kedua yang Irjen Concern itu yang kalau yang diadukan tuh pimpinan satuan di situ gitu ya. Itu baru Irjen. Nah, gitu. Kalau yang diadukan pimpinan di situ biasa Irjen kita. Dan itu juga proses klarifikasi juga ada dulu. Jadi ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu sumber daya kita itu kita bisa lebih banyak fokus ke yang tadi yang saya bilang mengawal proses perencanaan. Jadi pencegahan ya Pak ya. Kalau misalnya terjadi ada beberapa masalah itu kan oknum gitu ya. Ya walaupun itu juga penting untuk kemudian diselesaikan gitu dari pengaduan-pengaduan itu. Berarti pencegahan korupsi, pencegahan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi itu semuanya dilakukan oleh Itjen gitu. Nah, kalau dari tadi sebenarnya sudah ngomongin pencegahan ya, tapi maksud saya ada kata korupsi yang mestinya menjadi concern betul karena ternyata kita juga masih punya KPK dan macam-macam itu Pak Irjen. Kalau terkait dengan pencegahan korupsi, sudah punya macam roadmap atau konseptual tersendiri atau gimana Pak Irjen? Saya gini ya, saya punya prinsip semua orang baik sampai kemudian dia terbukti tidak baik. Oke. Bukan orang semua tidak baik sampai terbukti baik. Dia baik, oke. Kenapa demikian? Supaya kita membangun aura positif ke orang gitu. Baik. Jadi kalau kita ke orang lain tuh positif, berpikiran positif, positive thinking, itu biasanya kita akan lebih cair. Nah itu yang saya bilang tadi. Kalau hubungan udah cair, saling percaya, dia sih bisa saling bercerita masalahnya ke kita. Kita bisa mencegah bahwa kamu ini nggak benar, ya ini bisa kita lakukan gitu. Jadi, nah dalam konsep seperti itu, maka kita membangun konsep pencegahan kan. Konsep pencegahan itu, nah itu sekarang juga kita lagi bangun dengan KPK gitu. KPK supaya KPK kan sebenarnya juga ada beberapa yang concernnya KPK. Di kita itu ada beberapa yang menjadi concernnya mereka di pencegahan. Nah kita berkolaborasi dengan KPK, kita juga ikut di situ. Misalnya di BOS ya, kan mungkin juga tahu ada beberapa kan BOS itu suka jadi masalah gitu kan. Nah di situ kita peran apa yang bisa kita lakukan di pencegahan gitu. Nah, kemudian juga dia kan yang berisi di kita itu kan ada 2 ya, yang potensi korupsi itu. Yang pertama di pengadaan barang jasa. Itu artinya proses mulai lelang sampai kemudian pelaksanaan itu yang perlu kita kawal titik-titik. Itu kan makanya Irjen itu membuat peta risiko. Jadi misalnya di pengadaan barang jasa. Di pengadaan barang jasa itu risiko fraud itu ada di mana? Di tender, di pelaksanaan sampai dengan perdagangan di mana. Nah, kita ingin pastikan si satuan kerja itu sudah membuat mitigasi risiko secara baik. Itu yang pertama langkahnya. Ya nanti kemudian kita uji benar nggak pengendalian itu dilakukan. Kemudian risiko korupsi kita yang lain adalah di pelayanan. Di kita kan banyak layanan kan. Di KUA, di madrasah itu banyak. Dan kita di pusat juga banyak memberikan. Nah, itulah yang sekarang didorong oleh Pak Menteri. Transformasi digital. Orang nggak perlu ketemu. Ya, sistem lah. Jadi misalnya gini, orang naik pangkat nggak perlu harus bawa badannya dengan berkasnya ketemu orang. Jadi semuanya lewat sistem. Asumsinya dengan sistem meminimalisir dari sistemnya orang perlu nginput apapun berkasnya di sistem semua sebelah. Ketika tunjuk nanti prosesnya bisa ngikutin tracking seperti kalau di
apa namanya dikira beli barang di online itu kan. Iya. Kan ada udah beli barang tanggal sekian, barang kita udah dipersiapkan, sudah dikirim, sudah sampai mana gitu. Nah, cita-cita Pak Menteri ke sana gitu. Di semua layanan kita begitu nanti. Jadi kalau ada proses apa, orang masukin, dia bisa ini udah diproses sampai mana. Bukan, jadi Irjen pun, nah itu yang kemarin juga saya iniin, kita mengembangkan nama e-audit gitu. E-audit itu, kita tidak perlu juga harus turun langsung ke lapangan. Nanti dari sisi informasi itu kita pantau. Misalnya kayak tadi, layanan-layanan tadi itu kita akses. Ada nggak layanan? Tadi kalau ada orang pengaduan, ini katanya belum diproses, kita coba buka. Sejak dia masuk tuh udah dikerjain belum gitu. Nah, Irjen bisa ke situ. Jadi dari kami dari Fatmawati udah bisa monitor gitu. Nah, itu ya di satu perusahaan besar di ini dia itu mengawasi sekitar ada lebih kurang sekitar 10.000 kantor cabang. Auditor tahu nggak berapa? Cuma 10 orang. Auditor internalnya itu? Auditor internal cuma 10 orang. Tapi dia bisa mengawasi itu ribuan kantor cabang. Apa itu berarti? Sistem? Itulah yang namanya sekarang dikenal dengan Continuous Audit, Continuous Monitoring. CACM. Jadi kita melakukan audit yang terus-menerus, juga monitor yang terus-menerus. Hanya mungkin dengan sistem atau aplikasi dengan teknologi maksudnya berarti? Itulah yang kemarin sekarang saya digagas sama Pak Irwil 4, saya Pak Kastola itu e-audit, pengawasan berbasis digital. Jadi nanti kalau saya bilang ini sekarang nanti, kalau dulu itu kan mekanisme itu juga bagian transformasi pengawasan. Kalau dulu itu bantuan apa langsung ke lapangan cek gitu. Tapi kita dari awal ini sekarang di ini kan semua sistem informasinya ada. Kita bisa track nih, buka siapa nih calon-calon penerima. Kita bisa meriksa ini udah syarat apa enggak. Bukan tunggu di ujung yang saya bilang tadi. Jadi continuous apa tadi? Continuous audit, continuous monitoring. Jadi itulah namanya konsep yang tadi saya bilang. Jadi kita ada semacam apa ya? Kita buat semacam warning ya, indikator. Wah ini kalau istilahnya di satu perusahaan itu, begitu ada lampu kuning, kedip-kedip lampu kuning satu cabang, dia langsung cabang itu, ini kenapa ini begini-gini gitu. Kalau memang dari hasil verifikasi kuning itu nggak cukup, baru dia turun ke lapangan. Kapan bisa berjalan ya? Ini luar biasa sebenarnya. Ya makanya. Luar biasa ini Pak Irjen. Nah sebenarnya sudah mulai kita jalankan sekarang di kemarin di SBSN. Saya begitu. Kan SBSN kita ada sekitar ratusan ya. Nah, kemarin ratusan. Ya kemarin kita kerjasama sama Biro Umum, kita tarik semua data. Ya. Kemudian ada sistem juga yang sederhana dikembangkan di Irjen. Kita bisa dapat peta. Realisasi fisik berapa, uang berapa gitu. Dari situ kita analisis. Nah itu. Nah makanya saya punya cita-cita, saya ingin bangun big data gitu di Irjen. Jadi big data itu, dari data itu kita analisis dulu gitu. Jadi kita apa ya, ketika ada yang anomali baru turun gitu. Misalnya di bantuan pesantren. Nah ini kita masuk ke sistem, makanya nanti itu sesuai minta Pak Menteri, Irjen bisa akses ke semua sistem informasi nanti. Ini apa namanya Pak Irjen, ini buat saya terutama ini pengetahuan yang luar biasa. Jadi bayangan saya soal misalnya salah satu program prioritas Pak Menteri itu transformasi digital. Bayangan saya adalah soal kemudahan masyarakat mengakses layanan kita, mendapatkan layanan gitu. Tapi kalau ini di dalamnya ada konteks pencegahan korupsi, saya baru dapat perspektif ini tuh. Iya, karena orang tidak perlu ketemu. Iya benar ya, betul Pak. Nggak perlu ketemu. Dan memastikan layanan sudah berjalan segala macam. Nanti bila perlu kinerja orang di situ. Jadi kinerja itu adalah kinerja hasil. Jadi gini, kalau yang bagian ngurus-ngurus izin, apa ya ngurus izin apa kan? Betul. Kita bikin aja layanan rata-rata kerja kamu itu harus setiap izin itu harus selesai dalam 2 hari. Kalau sekarang dia nyelesai 3 hari, berarti kinerjamu nggak tercapai. Gitu. Nah itu, jadi semua nanti akan begitu. Bayangan ini Pak Irjen mungkin untuk dilakukan di Kementerian Agama. Saya yakin, artinya
hidup ini harus optimis siap, ya. Siap. Kalau nggak optimis saya bilang ya mati aja. Jadi kita harus optimis. Pak Menteri jelas ya. Cuma butuh konsistensi. Nah di sini istiqomah. Jadi harus punya kemampuan menjaga konsistensinya bisa supaya. Nah yang seperti itu akan bisa terjadi kalau kembali lagi prasyaratnya kita berintegritas, kerja nggak pernah ada konflik interest. Ya kalau saya selalu bilang kita harus berlaku adil buat semuanya, sebuah tetap profesional. Kalau seperti itu kita bisa lakukan dengan baik, rasanya nggak akan ada masalah di Kementerian Agama. Jadi kan bukti ya, sekarang kan Pak Menteri baru terima penghargaan kan? Betul, sebagai pelayan publik. Pembina pelayanan terbaik gitu kan? Betul. Jadi 2 tahun Pak Menteri di sini ada 2 pelayanan pegawai yang sudah diperbaiki Pak Menteri. Buktinya pengakuan. Kalau kita bilang nggak itu orang luar. Yang berikan KASN loh itu, Komite Aparatur Sipil Negara. Nah ini tugas kita bagaimana supaya ke depan tuh jauh lebih baik. Amat baik. Ya amat baik. Yang cita-cita kita gini. Nanti itu misalnya di kepegawaian kita sudah pakai talent pool. Nah, talent pool itu ada di kotak 1 siapa, isinya 2. Sehingga sampai itu orang-orang terbaik itu ada di kotak 9. Jadi kalau kita mau promosiin orang ambil dari orang di kotak 9 itu gitu. Dan kalau itu terjadi itu luar biasa. Dan itu tidak bisa dibohongin karena itu diawasi sama KASN. Jadi awasi. Jadi kalau kita misalnya gini ya. Kita angkat nanti kanwil mana dari kotak 7 pasti KASN protes. Pasti ditegur. Jadi kita mau nggak mau harus di kotak 9. Nah itu yang dibilang Pak Menteri. Ini kan ada 2 tugas besar yang diberikan Pak Menteri ke saya itu. Yang pertama pastikan transformasi digital itu berjalan. Yang kedua ciptakan sistem yang mendorong praktek transaksional di dalam mutasi promosi itu bisa dihindari. Bisa dicegah. Jadi makanya di samping masalah yang tadi evaluasi layanan digital itu transformasi pelayanan. Yang kedua sistem kepegawaian ini kita dorong supaya talent pool. Saya bilang ke Pak Karo Kepegawaian, kan kita ini ASN-nya ada 237.000, ya kan? Berarti ada orang yang menerima layanan kepegawaian itu ada 230-an itu. Nah layanan kepegawaian itu apa? SK, macam-macam lah. Minimal saya bilang, bisa nggak Pak Karo, ini Pak Karo Kepegawaian kita ini orang hebat sekali nih. Pak Nurdin ini orang yang sangat progresif ya saya lihat. Cukup bagus menurut saya. Jadi saya bilang bisa nggak Pak Karopek? Orang nanti kalau naik pangkat nggak perlu ngurus. Otomatis. Jadi kalau misalnya siapa si A tanggal 1 bulan 10 naik pangkat, pagi dia sebelum nongol di meja yang udah ada SK gitu sebagai hadiahnya gitu. Otomatis. Siap. Dan itu bisa. Saya udah pernah ngalami kan di institusi saya sebelumnya. Itu terjadi. Nggak pernah tahu, nggak pernah ngurus, nggak pernah tiba-tiba udah naik pangkat. Tiba-tiba kita pangkatnya udah 3B. Tiba-tiba udah 4C gitu kan. Gitu. Jadi, dan itu akan diberlakukan di Kementerian Agama. Cita-cita seperti itu ya. Jadi dan makanya kemarin salah satu anomali database kita perkuat, SIM informasi kepegawaian kita perbaiki. Kalau database-nya sudah, artinya gini ya, kayak SK apapun kan kalau ada di database kan nggak perlu setiap orang mau proses tuh cari SK naik 3B, cari ini KTP segala macam. Itu semua ada di database. Betul. Jadi sebenarnya nah, dan itu memang kembali lagi seperti cerita Pak Menteri, memang mau nggak mau dengan transformasi digital. Tanpa transformasi digital nggak mungkin. Wah, dahsyat ini semuanya daging ini, informasi banyak dan saya yakin nggak cuma saya Pak Irjen, banyak juga nanti dari sahabat religi internal maupun eksternal juga mendapatkan banyak pengetahuan baru dari Pak Irjen. Nah, ada sejumlah program prioritas nih. Tadi sudah ada 6-7 termasuk tahun toleransi itu menjadi program prioritas Kementerian Agama yang diusung Gusmen. Nah, kalau ngomong satu-satu nanti kita masih 2 jam ke depan nih, padahal Pak Irjen masih punya agenda lain. Tadi sudah kita bahas tentang transformasi digital. Nah, saya ingin ini aja Pak Irjen.
satu lagi nih terkait dengan pengawasan penguatan moderasi beragama. Nah, itu apa langkah yang dilakukan oleh Pak Irjen? Itu kan begini ya, makanya salah satu moderasi beragama ya yang kita kemarin kita lakukan di samping sekarang kan sasarannya lebih ke internal kita dulu ya. Iya. Penguatan pemahamannya kita perkuat. Iya. Nah sebenarnya nanti ke depan saya ingin sampaikan ke teman-teman. Yang pertama, kita ingin pastikan grand design moderasi beragama ini sudah tepat. Ya, ini artinya kalau itu sudah tepat, Irjen itu kan cuma memastikan aja itu yang direncanakan itu jalan. Gitu. Dan sebenarnya begini, yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya bukan idenya saya itu. Itu kan sebenarnya perintah Pak Menteri. Yang saya bilang kemudian yang Irjen itu harus mengawal. Gitu. Jadi cita-cita besar itu ada cita-cita besar Pak Menteri itu bahwa harus seperti ini, harus seperti itu. Nah dalam konteks moderasi beragama juga, kan Pak Menteri selalu bilang agama ini sebagai inspirasi ya, bukan aspirasi. Jadi adalah tugas kita adalah memastikan apa yang menjadi yang disampaikan Pak Menteri itu bisa tercapai. Makanya kita mulai pastikan semua unit kerja juga sudah mengalokasikan anggaran secara cukup. Kegiatan yang dilaksanakan juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan. Kalau itu semua sudah jalan, ya kita harapkan nanti kita dorong nanti ada ukuran. Tapi kan dari kalau dilihat kan ada ukurannya indeks kerukunan amal beragama kan juga alhamdulillah kita naik, religiosity kan indeks kan naik gitu. Jadi itu sebagai ukuran bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah benar. Nah, tugas kita menjaga konsistensi naiknya ini betul-betul bisa terjadi gitu. Nah, saya kira ke sana lebih kurang. Tapi kalau ini Pak Irjen, misalnya sampai nggak sih pengawasan terhadap penguatan moderasi beragama, misalnya identifikasi internal kita saja gitu, misalnya pegawai atau ASN Kementerian Agama ini ekstrim, lalu kemudian perlu ada penanganan khusus gitu. Kalau saya sih bukan ekstrim ya, mungkin lebih ke radikal ya, mungkin yang punya paham mengarah-mengarah lah ya. Kalau ekstrim kan terlalu bahaya orang itu kan. Ya mungkin lebih mengarah ke ujaran kebencian. Memang ada sih 1-2 ya yang kemudian muncul di medsos yang kemudian kita tindak lanjuti ya. Kita tindak lanjuti ya kembali lagi. Makanya dalam beberapa kesempatan saya berkeliling ke daerah-daerah itu yang selalu saya tekankan masalah ujaran kebencian itu sesuatu yang kita tidak tolerir. Dan kalau terjadi Irjen akan bertindak tegas gitu. Ya mudah-mudahan dengan pengawasan. Karena yang begini ini kan saya selalu bilang kalau orang nggak bisa nahan diri di medsos, lebih baik hapus saja aplikasi itu di HP gitu. Jadi jangan, karena kan orang ikut-ikutan gitu kan, nggak sadar, mungkin emosinya ke bawah, itu. Tapi akibat dia men-share ke yang lain, itu kan berdampak ke dia gitu ya. Sehingga memang makanya saya selalu bilang waktu ke Kanwil, ke para rektor, selalu bangun komunikasi yang baik dengan anak buah, dengan bawahan. Kalau komunikasi baik itu ya mudah-mudahan hal yang tadi kita harapkan bahwa tidak ada ASN kita yang menjurus punya pemahaman radikal, itu bisa kita cegah. Gitu. Ya memang ini kan kita ASN terbesar di Republik ini, jadi KL yang terbesar ASN kan kita. Iya, betul. Jadi kalau KL lain mana yang punya sampai 200-an ya? Mungkin tentara ya di Kemhan itu ya. Gitu. Jadi ya memang ya kalau ada 1-2, tapi gini ya, kalau saya lihat kan trennya juga nggak banyak ya. Itu kan selama saya jadi Irjen itu hanya sekitar 2 lah ya. 2 dalam sekitar 3 bulan yang 2. Jadi kalau 2 dari 237 itu kan ya bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Apalagi misalnya upaya-upaya penguatan itu juga terus dilakukan pelatihan terhadap ASN Kementerian Agama gitu ya Pak Irjen. Dan itu selama ini kan Pak Menteri memberikan concern ya, siapapun gitu nggak ada toleransi lah gitu.
Ya mudah-mudahan saya lihat ada dampak positif ya terhadap ini. Pak Irjen, ini kalau diterusin bisa sampai 3 jam berikutnya ini. Saya kira kita sudahi dan kami ingin ada closing statement dari perbincangan kita, Pak Irjen. Ya, saya ingin ingin memberikan harapan ya ke teman-teman nih, para pendengar semua yang podcast ini melihat kita hidup ini harus hadir dan selalu bermanfaat ya. Karena kalau keberadaan kita tidak bermanfaat, maka kalau saya sih bilang itulah sebuah kesia-siaan gitu. Dan agar kita bisa bermakna, memberi manfaat kepada orang lain, maka kita perlu bekerja secara ikhlas. Seperti tagline kita di Kementerian Agama, ikhlas beramal kan. Jadi kalau ikhlas beramal, kemudian dengan integritas yang tinggi, kemudian dengan dedikasi yang tinggi dan tanggung jawab, bahwa apapun yang kita kerjakan ini sebagai ladang amal ibadah, saya kira rasanya kita akan menjadi kementerian yang sangat dicintai oleh masyarakat. Kita akan menjadi Kementerian Agama ini menjadi kementerian yang layanan publik yang terbaik. Kita Kementerian Agama ini akan menjadi kiblat bagaimana mengelola sebuah organisasi kementerian yang besar gitu. Jadi memang di situ adalah perlu kita selalu menjadikan kerja ini sebagai ibadah dengan ikhlas. Dan cara seperti itu saya kira apa yang menjadi harapan Pak Menteri bahwa kita senantiasa harus, kan Pak Menteri selalu mengatakan kan ini kementerian yang menyandang nama agama. Iya. Jadi karena kita menyandang agama, dan kalau agama itu dijadikan sebagai patron hidup di dalam kita mengerjakan sesuatu, insya Allah pastilah apapun yang kita kerjakan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan itu yang tentu jadi cita-cita kita bersama. Saya kira itu ya beberapa hal yang penting untuk saya tekankan. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke, jadi baik, nanti baik. mungkin kita bisa hal-hal yang sifatnya khusus gitu, Siap. sehingga nanti paling tidak juga ini menjadi bagian dari saya sebagai Inspektur Jenderal menyampaikan sesuatu ke masyarakat. Dan saya berharap ya masyarakat yang mengikuti podcast ini ya kalau ada dirasakan ada sesuatu yang perlu dilaporkan ke kami ya, ke Irjen, nanti ini ada di bawah di bawah podcast ini ada alamat pengaduan. Nah nanti silakan nih, ini di bawah ini ada alamat pengaduan. Siap. Nah, nanti akan kita tindak lanjuti ya. Tentu pengaduan ini bukan fitnah, harus yang benar-benar nanti disertai dengan bukti-bukti. Insya Allah akan kita tindak lanjuti. Saya kira demikian ya. Terima kasih Pak Irjen. Alhamdulillah ini berarti bukan yang pertama dan terakhir Pak Irjen ya. Akan ada perbincangan kita berikutnya. Dasar luar biasa. Demikian sahabat religi perbincangan kita dengan Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama Bapak Dr. Haji Faisal Ali Hashim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ras cabut. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.